Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku update untuk pesan harian untuk hari ini tanggal 2 April 2025. Maaf lah, aku uploadnya agak kesiangan ya. Nah, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena dari pesan yang ketarik, bisa aja semuanya resonate, mungkin cocok sebagian, bahkan enggak sama sekali. Atau relate dengan situasimu atau pesan yang memang kamu butuhkan hari ini ya. So, kalau nggak resonate, jangan dipaksakan. Dan buat kalian yang ingin personal reading, aku udah open lagi ya setelah kemarin lebaran close. Bisa follow DM ke Instagramku atau chat ke WhatsApp ya. Link dan nomornya ada di deskripsi ya. Ingat, kalau nggak resonate, ambil aja manfaatnya buat hiburan dan motivasi. Jadi jangan dibawa baper. Oke, aku langsung aja pesan dari malaikat penjagamu hari ini. Opportunity and change, peluang, kesempatan, dan perubahan. Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Inilah saatnya untuk berubah. Malaikat penjagamu mendekat untuk mendukungmu dalam membuat perubahan yang perlu kamu buat untuk menarik peluang dan kelimpahan. Kamu mungkin mengalami penolakan baru-baru ini atau merasa stuck. Tetapi awal baru yang kamu cari sedang terungkap sekarang ya. Dalam perjalanan sedang on the way. Bahkan sudah ada di depan mata gitu kan. Jika kamu ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau bertanya-tanya apa yang harus dilakukan tentang proyek tertentu, malaikat penjagamu mendorongmu untuk melanjutkan supaya kamu menemukan peluang baru tersebut. Perubahan mungkin membawa rasa rentan atau ragu gitu ya, atau ada rasa rasa nggak percaya diri, atau menghadirkanmu dengan hal yang tidak diketahui, tetapi itu akan memungkinkan kamu untuk membuat hubungan yang lebih dalam dengan perasaan dan bakatmu dan apa yang penting bagi kamu. Malaikat pelindungmu sedang menunggu untuk membimbingmu melalui pintu gerbang peluang yang ditawarkan kepadamu sekarang. Jadi ada banyak peluang kesempatan hari ini yang datang ke kamu. Tinggal kamu bagaimana mengambilnya. Percaya diri, mau berubah, dan tenang aja, malaikat penjagamu membimbingmu ya. Kamu berada di masa perubahan dan peluang. Apakah ini melibatkan peran baru, peluang karir, hubungan, anak, atau proyek? Ketahuilah bahwa itu diberkati oleh Tuhan dan para malaikat. Ini adalah waktu yang menyenangkan, dan jika kamu memiliki kekhawatiran, ketahuilah bahwa kartu ini meyakinkan kamu bahwa kamu sedang didukung oleh ilahi. Jika kamu meminta para malaikat untuk memimpin jalan, kamu akan dibimbing oleh tanda-tanda, intuisi, dan juga naluri. Majulah tanpa rasa takut, karena ini adalah waktu yang diberkati buat kamu ya. Jadi kamu didukung oleh ilahi dengan hadirnya para malaikat mendukungmu. Memang tidak terlihat gitu, tetapi kamu akan dibimbing melalui petunjuk-petunjuk yang datang ke kamu, informasi yang disampaikan oleh orang lain, naluri kamu, intuisimu yang tajam ya, firasat-firasat, semua itu adalah bimbingan ya. Semua itu adalah bimbingan dari para malaikat penjagamu yang karunia tersebut datang dari ilahi gitu. Jadi kalau kita tuh kayak ngerasa ada yang nuntun, itu ya sebenarnya para malaikat gitu loh ya, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari ilahi. Oke,
Kita lanjut dengan wisdom message ya, atau pesan bijak yang mungkin relate dengan situasimu hari ini. Oke, gratitude. I'm thankful for this life and the opportunity that it presents. Nah, kan sinkron ya. Aku bersyukur untuk hidup yang aku jalani saat ini dan juga banyaknya peluang-peluang kesempatan ya, dan itu semua adalah hadiah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saat ini mungkin kamu merasa stuck, ingatlah bahwa sebelum-sebelumnya, bahkan kemarin mungkin banyak sekali berkah, kesempatan, peluang, rezeki, kesenangan, kebahagiaan. Nah, semakin kita banyak bersyukur, semakin kita banyak menerima dengan ikhlas, semakin kita banyak berucap syukur dan terima kasih ya, maka semakin banyak peluang yang datang dalam hidup kita, kesempatan-kesempatan yang bagus, peluang dipertemukan dengan jodoh cinta sejatimu, dipertemukan dengan orang-orang baik, pekerjaan yang baik, rezeki, teman-teman yang baik ya. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini aku mau menyampaikan pesan semesta yang disampaikan oleh the Queen of Moon. Ya. Ratu Bulan. Ini pesan ini datang dari berbagai macam bentuk bulan. Oke. Winning reason for release. Bulan Sabit ya. Pesan dari bulan Sabit, pesannya adalah rilis. Rilis atau melepaskan. Sudah waktunya melepaskan apapun yang tidak berguna bagimu. Kebiasaan lama yang negatif tidak lagi menarik bagimu karena hasilnya tidak cukup. Kamu siap memberi ruang bagi hal-hal yang lebih besar, lebih cemerlang, dan lebih selaras. Nah, relate ya dengan pesan opportunity, bahwa ada peluang baru, jadi hal-hal yang tidak lagi berguna lepaskan saja gitu loh. Kamu bisa ucapkan afirmasi ini. Saya dengan bebas melepaskan apa yang tidak lagi saya butuhkan. Ada hasilnya jika kita memutuskan untuk akhirnya melepaskan sesuatu yang tidak lagi kita butuhkan. Hasilnya bersifat individual sepertimu, tetapi akan ada perasaan universal untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru gitu. Percayalah, ketika kamu tidak lagi menahan hal-hal yang sudah tidak berguna, kamu lepaskan, itu memberi ruang untuk hadirnya hal-hal baru yang lebih baik ya. Semisal apa itu hal-hal yang nggak berguna yang mesti dilepaskan, hubungan yang toksik yang tidak membuatmu bahagia, kemudian mungkin juga pekerjaan yang nggak profit, yang hanya bikin kamu capek gitu ya, atau sebuah situasi apapun itu. Rahasia untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi kamu secara efektif adalah pada kenyataannya mengetahui bahwa hasilnya memang akan sepadan. Yang membuatnya sangat penting untuk mengetahui apa hasil positifnya. Misalnya menghentikan kebiasaan seperti merokok yang kita tahu merugikan tubuhmu karena menyebabkan kanker ya. Salah satu di antaranya ya, biar ada ditulis ya apa peringatannya di bungkus rokoknya. Ini misal ya, ada hasilnya. Apa hasil yang paling penting bagi kamu mungkin berbeda bagi orang lain yang melakukan kebiasaan tersebut.
karena tubuh dan jiwa terasa sehat di sekitar bahan kimia. Kamu mungkin menginginkan hasil seperti itu ya. Jadi ketika kita melepaskan hal yang tidak berguna itu, setiap orang tentu saja hasilnya tidak selalu sama ya. Mungkin bagi satu orang lebih ke menjaga kesehatan, bagi seseorang yang lain ternyata aku bisa berhemat ya setelah aku berhenti merokok ya, dan uangnya bisa aku gunakan untuk hal-hal lain gitu yang menurutku lebih bermanfaat gitu loh ya. Ketika kamu menghentikan kebiasaan yang negatif, tetapi harus jelas itu memang bermanfaat bagi pikiran, tubuh, dan jiwamu. Kamu mungkin berhenti merokok agar tubuhmu terasa lebih sehat secara umum, atau agar anak-anak dan orang-orang di sekitarmu tidak terpapar asap dan bahan kimia, agar hidupmu lebih lama, atau agar semua uang yang kamu buang untuk membeli rokok dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih sesuai dengan keinginanmu, seperti kamu tabung membuat traveling gitu ya. Memang apa namanya, masa sih Kak, itu kan cuman sekotak rokok, tapi itu rokok sekarang tuh harganya mahal loh ya. Kalau kamu habis satu pak setiap harinya, kamu kalikan 1 bulan, udah bisa buat traveling dong gitu. Misal rata-rata tuh hampir 50.000 ya, misal satu kotak, satu pak dikalikan 30 hari itu udah berapa tuh ya, 1,5 juta ya, 1,5 juta ya. Kamu udah bisa pakai buat traveling, atau kalau tinggal nambahin dikit bisa dipakai buat ngangsur rumah sederhana. Nah misal ya, yang semuanya merupakan hasil nyata yang sepadan untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Dalam ilmu sihir, khususnya dalam ilmu mantra, seni melepaskan setelah meningkatkan kekuatan sangat penting untuk efektivitasnya. Nah, kalau tadi itu kan contoh kecil ya. Ada hal yang lebih besar tentang hubungan. Ketika kita dalam situasi hubungan yang toksik ya, kita merasa dimanfaatkan, kita diporotin, diselingkuhin, disakitin habis-habisan, harga diri kita diinjak-injak, belum lagi kalau ada yang abusive, ngomongnya suka kasar, apalagi main fisik, tapi kita sulit melepasnya. Nah, ketika kita berani melepas, kita akan mendapatkan hal yang sepadan, yaitu apa? Dihadirkan pasangan yang jauh lebih baik. Tapi ketika kamu sulit melepaskan, ya si orang baru ini nggak bisa masuk. Kan ada someone toxic ini di tengah pintu kamu, kayak gitu. Nah, hasilnya pasti sepadan sama kayak itu tadi. Kamu berhenti ngerokok, uangnya kamu tabung, kamu bisa traveling, sepadan hasilnya. Gitu loh, ya. Jika kita meningkatkan kekuatan tanpa mengirimkannya ke alam semesta atau dengan dewa dengan cara yang terfokus, kekuatan itu akan tetap stagnan dan macet. Jadi mintalah bantuan kepada semesta jika kamu memang ingin melepaskan sesuatu, dan semesta akan membantumu. Yang terpenting itu memang ada niat melepaskan ya. Sama halnya ketika kamu terjebak dalam pekerjaan yang toksik ya. Di situ tuh lingkungannya toksik, nggak nyaman, kamu tertekan, terus ya income-nya segitu-segitu aja gitu loh. Tetapi ketika kamu mau berusaha mencari, kamu pasti dapat. Kalau nggak mencari ya nggak dapat gitu. Dan kamu akan mendapatkan yang sepadan bahkan lebih. Ketika kamu akhirnya berani melepaskan pekerjaan yang toksik gitu. Tapi case-nya memang pekerjaan dengan hubungan berbeda. Kalau pekerjaan kita memang lebih baik kita sambil tetap bekerja, karena bagaimanapun kita butuh penghasilan, kita butuh uang untuk hidup, kita butuh makan, butuh membiayai keluarga ya. Sambil berjalan cari informasi di internet banyak ke teman-teman, kirim CV sebanyak-banyaknya ya. Kirim CV sebanyak-banyaknya. Biasanya kita bisa kok selalu untuk meluangkan waktu buat interview, mungkin izin setengah hari atau bagaimana, atau ambil cuti ya. Ketika memang kamu sudah mendapatkan yang lebih baik, jangan ragu-ragu untuk
meninggalkan pekerjaan tersebut. Atau kalau dalam hubungan memang tidak bisa seperti itu, karena kalau dalam hubungan ini terkait dengan energi. Jadi kalau dalam hubungan justru kita harus melepaskan dulu, sendiri menyembuhkan luka, healing dulu. Nah, setelah kita healing, kita sembuh, kita bahagia, kita udah nggak needy bergantung pada orang lain, datanglah seseorang itu yang lebih baik dari orang yang udah kita lepaskan ya. Jadi kalau dalam hubungan kita nggak bisa, kita masih menjalin hubungan, ini toksik nih, aku mau cari cadangan dulu, kalau udah dapat baru ini aku lepaskan, nggak bisa. Kalau dalam hubungan kita mesti menyembuhkan luka dulu ya. Kalau kamu berpikiran bahwa nyari dulu, nanti kalau udah dapet baru dilepaskan, akibatnya apa? Kamu akan ketarik dengan orang-orang yang energinya sama. Karena apa? Kamu belum menyembuhkan luka. Jadi kamu ini dalam hubungan yang toksik itu begitu banyak luka gitu kan ya. Kamu nyari orang baru, kemudian yang lama kamu lepaskan, sedangkan lukamu dari orang lama ini masih menganga. Terus dengan orang baru, namanya hubungan itu nggak ada yang nggak pernah bertengkar, nggak ada yang nggak pernah ada masalah, pasti selalu ada. Nah, ketika dengan orang baru ada masalah, luka kamu yang belum sembuh tambah menganga. Makanya selalu ada keluhan, kenapa sih Kak selalu aku dipertemukan dengan orang-orang yang setipe gitu ya, orang-orang yang sama kayak mantan-mantanku yang gitu-gitu aja gitu. Kuncinya apa? Karena kamu belum menyembuhkan luka gitu. Akan berbeda ketika kamu rilis dulu, melepaskan, kamu sendiri dulu menyembuhkan luka, dan kamu tahu caranya bahwa bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Sumber dari kebahagiaan itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Nah, disitulah kamu dipertemukan dengan orang baru, dan ketika ada masalah, kamu udah nggak oleng, kamu udah strong karena kamu udah sembuh. Beda dengan ketika luka kamu masih ada. Oke, next kita lanjut. Dan itu nggak cuman teori ya, aku pun pernah berada di situasi itu ya, dimana dulu aku menganggap ya, dulu ya, ketika belum mengerti, ketika belum dewasa, menganggap cari cadangan dulu, ya udah, akhirnya apa, selalu dipertemukan sama cowok-cowok yang sama, toksik lah, nggak serius lah, cuman maunya HTS lah gitu, cuman memanfaatkan aja gitu. Tapi ketika aku belajar dan aku mengerti, aku mempraktekannya gitu loh ya. Jadi setelah aku putus, aku benar-benar sendiri dulu 1 tahun lebih gitu ya, bener-bener yang merasakan bahwa tanpa laki-laki, ibarat kayak gitu ya, tanpa pacar, tanpa HTS gitu kan, tanpa FWB, ternyata aku bisa kok bahagia. Nah, ketika aku menemukan sumber kebahagiaan itu ada di diriku sendiri, akhirnya aku dipertemukan dengan laki-laki yang beda jauh sama mantan-mantan yang dulu. Vibes-nya tuh beda banget, energinya tuh beda banget. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pesan Romance Angel dalam percintaanmu hari ini. Ya. Baru aja aku ngomongin tentang pasangan ya. Semesta langsung ngasih petunjuk loh, soulmate. Yes, this is your soulmate. Ya, pasanganmu saat ini adalah belahan jiwamu. Dan jika buat kalian yang belum dipertemukan dengan pasangan, belum dipertemukan dengan cinta sejati, belahan jiwa, kamu harus yakin soulmate kamu tuh sudah ada gitu loh. Hanya semesta itu masih masih mengatur bagaimana pertemuan kalian nanti, di mana, dan yang pasti di waktu yang tepat. Ketika kamu sudah
bahagia. Ketika kamu tahu bahwa sumber bahagia itu adalah dirimu sendiri, nah, maka kamu dipertemukan dengan soulmate, belahan jiwamu. Oke, kita lanjut dengan bagaimana energi hari ini. Bagaimana energi hari ini? Oke, The Lovers sinkron ya dengan pesan soulmate, di mana hari ini kamu terkoneksi dengan belahan jiwamu, dengan soulmate kamu, cintamu, pasanganmu, seseorang yang mencintai kamu dan kamu juga mencintainya. Saling ya, karena ada dua makhluk ini sama-sama ada hati, jadi saling, tidak bertepuk sebelah tangan. Hari ini kamu terkoneksi, bisa itu pertemuan, komunikasi, kebersamaan, support, perhatian, dan ketulusan. Yang belum dipertemukan dengan The Lovers-nya akan segera dipertemukan. Kamu klaim energinya ini buat motivasi, kamu afirmasi, itu membantu ya untuk menarik energi soulmate atau cinta sejati. Nah, ini kalau dalam pekerjaan, apa yang kamu tawarkan, baik itu produk, jasa gitu ya, ini akan menarik banyak orang ya, menarik minat banyak orang, dan bahkan sampai terjadi transaksi atau closing. Nah, ini juga karena ini sinkron ya, ada soulmate, ada The Lovers ya, kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh sejatimu, atau mungkin pasanganmu saat ini adalah jodohmu ya, who knows gitu. Kita kan berharapnya yang baik-baik ya, tapi yang pasti hubungannya tidak toksik, karena soulmate itu tidak toksik. Nah, The Lovers ini energi zodiak Gemini, jadi mungkin kamu berzodiak Gemini atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Gemini. Dalam hal rezeki udah pasti rezeki mengalir datang ke kamu, namanya aja Lovers ya kan. Next, Ten of Pentacles. Ada situasi dimana kamu masih berkumpul ya, mungkin masih karena situasi masih lebaran juga, kamu berkumpul dengan sanak saudara, kerabat, family, atau bestie-bestie kamu ya. Ada situasi berkumpul dengan banyak orang, di situ ada suasana yang harmonis, bahagia, happy gitu ya, saling memberi menerima kasih sayang, bahkan mungkin tuker-tukeran hadiah, hampers ya, atau dapat angpau. Oke, dan ini juga gambaran hubunganmu dengan seseorang hari ini begitu harmonis, energinya terasa light, energinya terasa ringan, dan juga karena ini Pentacles atau koin ya, rezekimu hari ini berkelimpahan. Ada 10 Pentacles, rezekimu hari ini berkelimpahan ya, rezeki uang, bisa barang, kebahagiaan, keromantisan, keharmonisan ya. Eight of Wands, ada kabar baik yang kamu tunggu, atau ada klarifikasi dari kesalahpahaman yang sempat terjadi. Ini juga bisa tentang maybe berhari-hari kamu lagi nungguin seseorang yang menghubungi kamu gitu ya. Nah, akhirnya ini terjadi di hari ini gitu. Akhirnya seseorang ini menghubungi yang kamu tunggu-tunggu, atau mungkin komunikasi sempat terjeda. Nah, karena kesibukan ya, hari ini kembali bisa intens, kembali bisa lancar ya. Oke, kita lanjut lagi. King of Wands. Kamu akan berdealing dengan energi King of Wands, seorang maskulin, mungkin usianya lebih tua dari kamu atau sama kalau memang usia kamu udah matang ya.
Di sini adalah seorang maskulin yang bijaksana, dia mengayomi, dia melindungi, memprotek, tidak mengekang ya, tidak mengekang. Bahkan kalaupun kamu membutuhkan bantuan, dia akan membutuhkan ya, memberi kamu semangat, rasa optimis dan juga rasa aman. Nah, ini kalau kamu feminin bisa energi pasanganmu ya, soulmate kamu, bisa keluarga ya, semisal orang tua laki-laki, atau mungkin kakak, atau mungkin apa namanya, om, paman gitu ya, karena ini energinya laki-laki yang berusia matang, yang bijaksana gitu ya. Atau kalau dalam pekerjaan ini juga bisa energi leader atau bos kamu, mungkin juga klien atau customer yang kamu temui hari ini. Nah, ini juga bisa energi kamu sendiri, di mana hari ini muncul sisi maskulin kamu ya. Bukan berarti kamu terus jadi kayak cowok gitu ya. Sisi maskulin itu tentang keberanian, rasa percaya diri untuk bersaing, kemudian mampu mengontrol diri sendiri, mampu mengendalikan diri ya, dan juga bekerja keras. Nah, itu energi maskulin ya. Kalau dalam pekerjaan itu memang harus keluar, semisal kita cewek nih, maskulin kita tuh harus keluar, karena kalau nggak gitu kita akan cengeng, akan mudah diinjek-injek, kita akan nggak percaya diri, kita akan terus-terusan ngerasa capek, terus rasa ingin bersaing itu jadi nggak ada gitu. Dalam pekerjaan kan kita memang harus bersaing ya, banyak kompetitor. Nah, itu jika memang energi kamu. Nah, so kita lihat lagi Three of Wands ya. Aku seneng loh, energinya hari ini semuanya positif ya, mulai dari pesan angel, pesan wisdom ya, pesan semesta, semuanya positif. Nah, Three of Wands, beberapa ada yang menjalin hubungan jarak jauh dan sampai hari ini masih terjadi, namun ada rencana pertemuan ya. Jadi kalau belum tahu kapan harinya ketemuan, si pasanganmu atau seseorang yang lagi deket sama kamu nih sudah punya rencana, pemikiran, aku suatu saat harus melakukan perjalanan untuk ketemu dia nih ya. Dia nih maksudnya kamu, walaupun belum tahu kapan harinya, tapi aku selalu mencari cara memantau untuk aku bisa datang suatu saat nanti gitu. Nah, ini juga bisa karena ini ada Eight of Wands, ada Three of Wands ya. Jadi buat kamu yang lagi deket sama seseorang atau pasanganmu memang long distance, hari ini ada kabar yang dia sampaikan, atau setidaknya ada komunikasi yang intens ya, yang mungkin sebelumnya sempat off atau sempat tersendat. Nah, ini juga gambaran bahwa di sini kan ada pelangi ya, ada pelangi. Jadi ada gambaran bahwa kamu sedang menunggu kesuksesan, menunggu hasil yang maksimal, menunggu kebahagiaan, menunggu solusi atau jalan keluar ya, yang saat ini sedang on the way, sedang dalam perjalanan, dan kamu tinggal tunggu aja gitu. Jadi intinya kamu bekerja keras ya, kamu berjuang, kamu udah melakukan segala upaya. Sekarang waktunya kamu diam, duduk manis, tunggu hasilnya, sedang dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Oke, ya aku senang ya hari ini energinya semuanya positif, pesan-pesan yang positif dan sangat memotivasi. Aku yang reading aja ikut termotivasi loh. Dan biasanya kalau kita tuh termotivasi, kita happy, vibrasi kita naik, itu menarik energi hoki, keberuntungan dan kebahagiaan ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Pesan ini bisa jadi inspirasimu, bisa jadi motivasi, pengingat, bahkan afirmasi ya. Oke. Nurturing my soul ya. Grow on all level is a priority, so I will take the time ya
To nurture my soul with the wisdom and positivity. Merawat jiwaku. Pertumbuhan di semua tingkatan adalah prioritasku. Jadi aku akan meluangkan waktu untuk merawat jiwaku dengan kebijaksanaan dan kepositifan. Temukan ruang dan waktu untuk menenangkan pikiranmu dan tanyakan kepada diri sendiri apa yang kamu butuhkan pada titik ini dalam hidupmu. Meluangkan waktu untuk bermeditasi dapat sangat membantumu. Ini adalah alat yang sangat sederhana, gratis ya, tetapi sangat berdampak. Tidaklah egois untuk mengutamakan kebutuhanmu, dan pada kenyataannya itu penting dan perlu. Mulailah merawat jiwamu dengan pikiran-pikiran bahagia dan energi positif. Nah, barusan kan udah aku ucapkan ya, kalau kita bahagia, kita positif, kita termotivasi, kita happy, itu menarik segala energi keberuntungan ya. Jadi semua pesannya relate ya, sinkron, sambung menyambung menjadi satu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Dan buat kamu yang ingin membeli kartu seperti yang aku pakai di video ini, bisa cek di produk yang aku sematkan. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. See you, bye bye.